Pemirsa, bakal calon presiden Prabowo Subianto masih belum juga mengumumkan nama bakal cawapres yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024. Capres dari Koalisi Indonesia Maju tersebut kini tengah menjalani lawatan menemui kiai di Jawa Timur. Ada dua nama yang disebut-sebut sebagai kandidat bakal cawapres, namun masih belum mau diumumkan. Sebelumnya pemirsa, nama Khofifah santer dikabarkan sebagai cawapres atau ketua tim sukses Prabowo. Bakal calon presiden Prabowo Subianto terus bergerilya mencari dukungan dan bakal pasangannya sebagai calon wakil presiden 2024. Prabowo bertemu dengan puluhan kiai sepuh Jawa Timur untuk meminta restu. Dalam pertemuan itu juga disebut soal cawapres Prabowo sudah mengerucut kedua nama, namun masih dirahasiakan. Muhammad Abdurrahman Kautsar atau yang akrab disebut Gus Kautsar, pengasuh pesantren Al-Falah Peloso Kediri yang ikut mengantar para kiai menyampaikan soal cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak itu, tapi pasti akan menunggu Bapak Jokowi dan Pak kayaknya begitu. Dari para kiai mungkin ada nama yang diusulkan? Oh, enggak ada. Sebelumnya, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah yang juga utusan dari Capres Prabowo mendadak menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan Gus Miftah dan Khofifah digelar tertutup selama 1 jam. Tak banyak yang terungkap dari pertemuan ini. Gus Miftah menyebut pertemuan untuk silaturahmi. Belakangan, santer kabar Khofifah diincar sebagai cawapres atau ketua tim sukses Prabowo. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu, Gus? Ya, memutuskan sesuatu itu kan bagi kita di kalangan Ahlussunnah kan nggak mudah. Jadi, ma khoba manis takhoro wala nadima manis tasaro. Artinya? Tidak akan rugi orang-orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Hari ini kapasitas kita bermusyawarah saja. Dukungan kepada Prabowo Subianto memang mengalir deras dari santri dan kiai se-Jawa Timur. Prabowo dinilai istiqomah pada kebaikan dan dapat membuat Indonesia lebih maju dan berkah. Kunjungan Prabowo ke Jawa Timur disebut-sebut sebagai upaya mencari pasangannya di Pilpres 2024 mendatang. Lantas, siapakah bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo? Akankah nama tersebut berasal dari Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan. Bakal calon presiden Prabowo Subianto terus bergerilya mencari dukungan dan bakal pasangannya sebagai calon wakil presiden 2024. Prabowo bertemu dengan puluhan kiai sepuh Jawa Timur untuk meminta restu. Ya, dalam pertemuan itu juga disebut soal cawapres Prabowo sudah mengkerucut kedua nama, namun masih dirahasiakan pemirsa. Muhammad Abdurrahman Kautsar atau yang akrab disebut Gus Kautsar, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Peloso Kediri yang ikut mengantar para kiai soal cawapres ini katanya diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Sebelumnya Kiai Haji Miftah pemirsa ini juga bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan ada, kemudian setelah bertemu ini menyebutkan ada katanya mau jadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Jadi pertanyaan, apakah cawapres atau tim ses? Tim ses, nah antara dua itu. Nah tapi kita nanti akan bahas ini pemirsa, apakah kira-kira sudah ada nama untuk calon wakil presiden? Dua nama ya? Mengkerucut dua nama, kita penasaran siapa namanya itu duanya. Apakah gerilya Prabowo Subianto ke Jawa Timur ini hendak memastikan langkah ke depan untuk menentukan pendamping dari Prabowo Subianto? Sudah bergabung bersama kami, luar biasa ini wajah-wajah yang juga menantikan siapa jadi pendamping Prabowo Subianto. Ada Bang Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra, ada juga Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar, dan juga Bang Effendi Ghazali sepertinya menggunakan kaos timnas ini ya, komunikasi politik ya saya. Oke baik, pertama kita ingin menuju terlebih dahulu ke Gerindra terlebih dahulu. Bang Riza Patria, ada dua nama katanya mengkerucut akan menjadi pendamping Prabowo Subianto. Apakah betul demikian, Bang Riza Patria? Ya, bisa jadi memang apa yang disampaikan tadi juga saya baru mengetahui
sejauh ini memang banyak nama yang beredar. Seperti kita ketahui, kesepakatan kewenangan untuk menentukan calon wakil presiden Bapak Prabowo diserahkan pada Bapak Prabowo bersama dengan partai koalisi. Tentu ada Golkar, ada PAN, ada PBB, dan partai-partai non-parlemen lainnya. Jadi sekali lagi, siapapun nanti yang disepakati, diusulkan, apakah sudah 2 nama atau lebih, ya, kita serahkan pada mereka yang telah dimandatkan diberi amanah. Golkar sendiri mengusung Pak Erlangga, PAN mengusung Erick Thohir, PBB mengusung Yusril. Di luar nama-nama itu juga ada Ridwan Kamil, ada Mas Gibran, bahkan juga ada nama dari Yeni Wahid, ada Khofifah mungkin, Pak Mahfud, dan banyak nama lainnya. Prinsipnya, sejauh yang saya ketahui, Bapak Prabowo itu sangat baik, sangat bijak, dan sangat demokratis. Tentu siapa saja yang diusulkan oleh pimpinan partai koalisi maupun tokoh-tokoh, ormas, akan dipertimbangkan sebaik mungkin, dan pada waktunya nanti akan dibahas, dimusyawarahkan, dan diputuskan bersama. Apakah sampai hari ini sudah ada 2 nama, saya belum mendengar langsung, mungkin kita mendengar dari media. Silakan saja kita semua boleh memberikan pendapat, masukan, tapi sekali lagi semua punya kesempatan yang sama, kesempatan yang baik untuk menjadi cawapres Bapak Bang Ahmad Prabowo. Riza. Yang pasti calon tersebut tentu mendapatkan dukungan dari pimpinan partai koalisi dan terlebih nantinya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat ini. Bang Ahmad Riza, soal mengerucut 2 nama bukan dari media, Bang. Kami juga baru mendengar dari Gus Kausar setelah Prabowo Subianto bertemu dengan puluhan kiai di sana. Apakah ini ada petunjuk kiai, ada restu dari kiai bahwa nama ini loh yang cocok buat Prabowo Subianto ini sudah jelas, makin terang benderang, Bang Ahmad Riza? Ya, makanya dari media melalui Gus Kausar kan. Oke. Saya tidak dengar langsung dari Bapak Prabowo atau dari Pak Dasko atau dari Pak Muzani atau pimpinan partai lainnya. Jadi kita mendengar melalui media, bila itu dari Gus Kausar. Yang pasti semua punya kesempatan yang sama, kesempatan yang baik. Mari kita hormati pimpinan-pimpinan partai koalisi yang bergabung, yang punya share, punya saham, punya kesempatan yang sama, kesempatan yang baik juga untuk mengusulkan. Saya kira semua baik lah ya, tinggal kita mencari nanti di antara nama-nama siapa yang harus diputuskan, karena memang cuma ada 1 seat ya, kursinya untuk cawapres, dan saya kira tidak lama lagi kan pendaftaran sudah di pertengahan tanggal 19 Oktober sudah dimulai, jadi tentu sebelum itu pasti diputuskan. Dan hari ini juga Pak Prabowo keliling Surabaya untuk kunjung bersilaturahmi, mendengarkan masukan dari para kiai, para nyai semua. Nah, para apakah santri, kunjungan ke Surabaya nelayan, itu buruh. untuk memastikan nama calon wakil presidennya, Bang Riza? Ya bisa saja itu merupakan bagian untuk mendapatkan masukan, sudah pasti ya. Tapi sekali lagi tidak langsung diputuskan. Setelah ketemu tentunya Bapak Prabowo pasti nanti akan bertemu terlebih dahulu dengan pimpinan partai koalisi yang bergabung dan menyampaikannya, mendiskusikannya. Setiap ada progres, perkembangan, update, pasti didiskusikan, disampaikan, dimusyawarahkan dengan seluruh pimpinan partai koalisi. Meskipun Bapak Prabowo adalah presnya, tapi beliau pasti menyampaikan, mendiskusikannya dan membahas pimpinan partai koalisi. Jadi kunjungan-kunjungan ke Surabaya adalah satu yang baik, terlebih kita tahu bahwa Surabaya ini merupakan provinsi yang besar penduduknya dan memang menjadi perebutan semua capres atau pasangan pilpres pada 2024 nanti, di antaranya adalah penduduk masyarakat di. Baik, partai mitra koalisi semuanya mengusulkan nama untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Nanti kita dengarkan bagaimana dari Partai Golkar, apakah tetap dengan nama Erlangga Hartarto atau sekarang diskusinya sudah mengarah ke 2 nama tadi. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa.